sesuai dengan fungsinya itu sendiri. Ya, jadi function itu teman-teman sebetulnya ada dua. Fungsi itu ada dua. Ada yang eksplisit, ada yang implisit. Yang eksplisit itu artinya adalah suatu function atau suatu relasi, karena function itu adalah relation juga, ya. Fungsi itu adalah relasi. Nah, eksplisit itu adalah suatu relasi yang mengaitkan domain. Oh iya, silahkan Genta, izin off cam boleh. Yang mengaitkan antara domain dan range-nya itu sangat jelas, dia keluar, ketahuan. Itu ya. Sedangkan kalau implisit itu sebetulnya kita tahu bahwa di sana ada relation, ada hubungan antara domain sama range, tapi kita nggak bisa menuliskan secara eksplisit. Gini contohnya. Misal, saya menuliskan dalam bentuk Y, tidak dalam bentuk fx. Ya, saya menuliskan dalam bentuk Y. Kenapa? Nanti kita lihat. Tadi Anda ketemu fungsi yang jelimet gitu ya, yang kompleks, yang enggak simple. Misalnya Y sama dengan X pangkat 3 minusin X misalnya ya. Kemudian misalnya plus 1 per X. Ini adalah fungsi yang eksplisit. Kenapa? Ketika saya bisa menuliskan suatu function, ketika saya bisa menuliskan range-nya yaitu Y, range-nya dalam suatu function yang bergantung pada variabel X saja atau variabel domain, itu kita katakan sebagai fungsi yang eksplisit. Atau mudahnya adalah ketika suatu equation, ketika suatu function relasinya saya bisa menuliskan Y dalam bentuk X saja. Lihat deh kalian. Di ruas kanan ada Y tidak? Enggak ada. Ya, tidak ada Y. Tapi lain halnya dengan kalau saya punya bentuk seperti ini. Ini tambah apa ya? Supaya terlihat. Ini X pangkat 3. X pangkat 3 ya aja. Nih, saya bikin sendiri. Ketika saya punya yang kedua, sin dari Y kuadrat ditambah Y sama dengan X pangkat 3Y dikurangi dengan 1 per Y. Maka ketika kita punya yang kedua ini, kita tahu bahwa di sana ada relation, ada sesuatu yang menghubungkan antara domain X dengan range Y. Bahwa kita tahu ada hubungan antara X dan Y, tapi kita akan kesulitan menuliskan bentuk menjadi Y sama dengan fungsi fx-nya itu apa. Karena di dalam sin ada Y kuadrat plus Y, belum lagi di dalam X pangkat 3 ada Y, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan fungsi yang eksplisit, karena kita tidak bisa menuliskan dalam bentuk Y sama dengan fx-nya itu nggak bisa. Sehingga yang terjadi hanya bisa dituliskan dalam bentuk f x, y sama dengan 0. Ya, jadi saya punya ini boleh pindah ruas nih. Yang ini boleh pindah ruas ke kiri, jadinya sama dengan 0. Jadi fungsinya ada x-nya tetap masih ada x dan y. Ketika saya memiliki suatu equation yang menyatakan relasi antara X dan Y yang tidak bisa diseparat, yang tidak bisa dipisahkan, sehingga Y range-nya hanya bergantung pada X saja, maka dia dibilang implisit. Masih belum paham, Bu? Ada nggak sih, Bu, fungsi yang bisa eksplisit sekaligus implisit? Ya, kita lihat nih. Jika saya punya seperti ini, ilustrasi ya, ini
ilustrasinya. Sampel untuk mengilustrasikan. Saya punya X kuadrat Y, gitu ya, ditambah Y sin X sama dengan X pangkat 3. Nah, teman-teman, example yang saya tulis, kalau dituliskan seperti ini, dia seolah-olah adalah implisit. Kenapa implisit? Karena saya tidak menuliskan ke dalam bentuk Y sama dengan Fx. Jadi ini saya bilang ini adalah yang implisitnya nih. Tapi untuk example yang saya tulis, saya bisa otak-atik. Saya masih bisa menuliskan dalam bentuk Y dalam kurung X kuadrat sin X sama dengan X pangkat 3. Sehingga pada akhirnya saya bisa menuliskannya sebagai suatu fungsi yang eksplisit. Nah, maka yang ini saya bilang sebagai fungsi yang eksplisit. Jadi satu relasi yang saya tuliskan dalam example, saya bisa tuliskan dia sebagai fungsi yang implisit dan juga fungsi yang eksplisit. Tapi ada case yang relasinya itu saya nggak bisa tuliskan secara eksplisit. Contohnya yang ini yang di atas tadi. Ini susah kalau mau dibikin Y sama dengan. Gimana caranya? Nah, berawal dari fungsi tersebut, berawal dari jenis fungsi tersebut yang ternyata bisa dieksplisitkan dan bisa diimplisitkan, maka muncullah istilah implicit differentiation. Jo, boleh tanya Jo, mau tanya? Iya Bu, mau tanya Bu. Boleh. Ini fungsi eksplisit sama implisit kan Bu? Oh. Kapan kita tahu harus pakai eksplisit sama implisit, terus kapan kita harus mengubahnya sih Bu? Saya lupa Bu. Oke. Lupa berarti udah pernah belajar ya Jo? SMA kan sempat nyinggung ini pelajaran ini juga Bu. Oh Cuma gitu. Kan kalau SMA kan nggak sepenuhnya dipelajari, kayak cuma menyinggung. Kurikulumnya kurikulum apa? Jo, internasional. Kurtilas Bu. Oh, Kurtilas sudah masuk ya berarti. Wah keren nih, Kurtilas sudah masuk ya. Zaman itu sih sempat ada. Oh sempat ada, oke. Bisa jadi materi pengayaan. Jadi di sekolah satu ada, sekolah lain nggak ada gitu ya. Oke, saya ulang ya Jo. Gini, pertama, jadi Jo ini terlalu terburu-buru Jo. Jadi saya maksudnya terburu gini. Jadi saya baru sampai membedakan fungsi eksplisit dan implisit Jo. Jadi pertanyaan Jo untuk yang kapan kita pakai implisit diferensiasi sama enggak, itu saya skip dulu ya Jo ya. Nanti akan saya jawab kemudian. Oke, tapi untuk pertanyaan Jo yang fungsi eksplisit implisit ini, kapan sih Bu kita bisa membedakan fungsi ini eksplisit atau enggak? Gitu ya. Pertama, itu tadi ketika eksplisit, fungsi yang bisa dijadikan fungsi eksplisit adalah fungsi yang ketika kita bisa menuliskan dalam bentuk Y sama dengan suatu fungsi X, dan di ruas kanan itu nggak ada Y-nya lagi, gitu. Nah, sedangkan contoh yang di bawah, yang ini, akan sulit bagi kita membuat menjadi Y sama dengan suatu fungsi dari X. Nah, itu dia eksplisit. Tapi Jo, untuk example yang di bawah, ternyata saya bisa dua-duanya ya Jo. Yang pertama yang pakai warna kuning adalah kita pakai implisit. Kenapa itu implisit? Karena nggak dituliskan dalam bentuk Y sama dengan, gitu Jo. Sedangkan yang keduanya, ternyata kita bisa otak-atik nih. Kita bisa otak-atik dan ternyata dia menjadi eksplisit karena kita bisa menuliskan dalam bentuk Y sama dengan. Jadi baru itu dulu Jo, membedakan mana fungsi implisit dan fungsi eksplisit. Gitu ya Jo ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, terus kemudian Bu, apakah ada kewajiban ketika kita sudah menemukan dia dalam bentuk implisit, apakah ada kewajiban harus dituliskan dalam bentuk eksplisit? Tidak. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri buat Anda. Ketika Anda menemukan suatu problem, Anda harus bisa menganalisa ini adalah fungsi implisit atau fungsi eksplisit. Ketika kalian bisa menganalisa problem yang kalian temui adalah implisit atau eksplisit, maka nanti kalian akan bisa melihat, oh berarti kalau dia fungsi implisit, maka differentiation-nya juga derivatifnya pakai implicit derivatif.
Kemudian kalau fungsinya eksplisit, berarti saya harus pakai derivatif yang biasa kayak kemarin. Terus Bu, kalau soalnya kayak kemarin, kalau soalnya kayak ini Bu, itu gimana? Kalian boleh kerjakan dua-duanya. Boleh pakai implisit derivatif, boleh pakai eksplisit derivatif. Itu dulu untuk membedakan yang mana fungsi yang eksplisit, yang mana fungsi yang implisit. Karena kadang kalau di buku, kalian lihat di buku, kadang-kadang nggak dituliskan tuh. Coba kerjakan misalnya find the first derivative-nya using implicit derivation, atau misalnya find first derivative-nya without implicit, itu nggak akan dikasih tahu kadang-kadang di buku. Ya, kadang dikasih tahu, kadang enggak. Terus kita tahu dari mana, Bu? Jadi kalian harus bisa menganalisa problem yang kalian hadapi itu dia fungsinya implisit atau tidak. Ya, nah itu cara membedakan fungsi yang eksplisit dan fungsi yang implisit. Sekarang derivatifnya gimana, Bu? Ya, untuk yang eksplisit derivatifnya kerjakan seperti biasa. Yang sudah kemarin kita bahas sama pagi hari tadi itu sebetulnya adalah eksplisit derivatif. Tapi jangan disebutkan eksplisit derivatif. Ya udah derivatif biasa aja. Ya, sekarang kita tinjau adalah yang implisit derivatif. Semua rules yang berlaku di eksplisit derivatif, kayak misalnya derivatif dari trigonometri, eksponen, logaritma natural, kemudian dari chain rule, kemudian yang multiply sama yang pembagian, itu semuanya berlaku di implisit juga. Tapi gimana nih Bu cara bedainnya? Teman-teman, sebetulnya tidak ada ways yang fix, ya, tidak ada langkah-langkah yang pasti yang bisa saya jelaskan untuk mengerjakan implisit derivatif, karena patokannya yang perlu Anda pahami adalah kalian harus tahu bahwa Y adalah fungsi fx. Berbekal dari pengetahuan atau knowledge Anda bahwa implicit function itu seperti itu, ya. Jadi kita mulai nih sambil menjawab, inilah dia pertanyaannya punya Jo, ya. Nah, karena tidak ada fixed ways-nya, tidak ada langkah-langkah yang pasti gitu ya, maka saya akan menjelaskan dari example. Jadi karena ini harus paham, sifatnya bukan teknis, tapi harus, kenapa dingin? Dinginin aja suhunya, boleh dinaikin lagi. Karena itu pada pakai jaket, kamu enggak. Kerasa kok dingin, boleh naikin. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan dari example, kita coba analisa dan seterusnya. Saya akan mulai dari contoh yang sederhana dulu. Ya, sederhana dulu. Misal, saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya akan mulai kalau gitu dari contoh yang bisa implisit, yang bisa eksplisit. Nanti kita compare bedanya apa, ya. Saya akan mulai dengan X kuadrat tambah Y sama dengan XY. Ya, sama dengan XY. Ini implisit atau eksplisit? Implisit atau eksplisit? Nggak usah raise hand kalau ini nggak dihitung, nggak apa-apa. Implisit, ya. Ini implisit. Yang keduanya, ini adalah soal yang sama, ya. Y sama dengan X kuadrat dibagi X min 1. Sama nggak dengan yang kiri? Pahami dulu. Lihat baik-baik dulu. Sama nggak sih antara yang kiri sama yang kanan? Sama nggak? Sama nggak? Sama. Sama, kata Albert sama tuh. Ya, jadi saya akan mulai dengan example yang sebetulnya dia bisa implisit dan dia bisa eksplisit. Ya, kita mulai dengan yang eksplisit karena kalian sudah terbiasa dengan yang eksplisit. Kita mau cari derivatifnya.
kita bikin Y aksen. Kita pakai U per V, ya. U aksennya adalah 2X, dipakein V adalah X min 1, minus U, V aksennya adalah 1 dibagi X min 1 kuadrat. Sampai sini boleh, tapi karena nanti kebutuhan saya adalah untuk mengcompare, maka saya bikin sesederhana mungkin. Jadi saya punya apa? Saya punya X kuadrat minus 2X dibagi X min 1 kuadrat yang akan sama dengan udah paling sederhana. Ya, itu adalah yang kalian lakukan ketika kalian menggunakan materi yang sebelum-sebelumnya. Sekarang implisit. Penekanannya Anda harus jangan lupa note. Y adalah fungsi fx. Ini yang seringkali saya cerewet. Saya bilang kalau lagi ngajar, tapi mau saya secerewet apapun, tetap ada yang miss biasanya. Ya, ingat baik-baik doktrin pikiran Anda bahwa Y adalah fungsi dari X. Bahwa Y adalah function. Ya, functionnya dari X. Depend on X-nya. Artinya, berpikirlah selalu bahwa Y di dalamnya ada X. Ya, kalau lagi lihat ibu-ibu hamil, kalian tahu perutnya besar, kalian akan punya feeling dia pasti lagi hamil, ada bayi di dalamnya. Walaupun kalian nggak bisa lihat bayinya. Jadi, kalian akan berpikir bahwa di dalam Y itu akan selalu ada X. Ya, jadi X-nya ada di dalamnya, inside si Y-nya. Ya, nah. Ibu bawel banget sih diulang-ulang. Tenang aja, walaupun saya bawel, nanti kalau lagi tugas atau apa ketahuan. Pasti ada yang miss tetap. Coba lihat. Not Y-nya adalah function F dalam kurung X, bergantung pada X. Ketika menderivatifkan, maka yang perlu kalian lakukan adalah, kalian perlu menderivatifkan yang kiri. Kita tidak pakai notasi aksen dulu. Kenapa? Karena kalau kita berpikir bahwa di dalam Y adalah X, maka totally di sini semuanya nggak ada Y. Adanya tuh Fx semua. Iya nggak? Atau kasarnya saya tulis begini. X kuadrat plus Fx sama dengan X Fx. Ini X, ini X, ini X, ini X. Ya, jadi nggak ada Y di sana. Kita pakai notasi yang derivatif D per dx. Ingat, matematika itu adil. Jika di kiri diturunkan terhadap X, maka yang kanan pun turunkan terhadap X. Itulah matematika. Yang kiri dikurangi, yang kanan dikurangi. Yang kiri dibagi, yang kanan dibagi. Kenapa, Jiwo? Iya, betul. Jadi yang eksplisit itu yang bisa dibikin Y sama dengan. Kalau implisit dia nggak bisa. Ya. Jadi kalau implisit dia nggak bisa. Nah, saya untuk awal mula ini memang saya berikan kenapa contoh yang bisa dua-duanya, Jiwo. Jadi bisa implisit, bisa eksplisit. Kenapa tujuannya untuk mengcompare. Tapi apakah semua soal bisa dibikin implisit eksplisit? Nggak bisa. Banyak soal-soal yang ternyata memang harus implisit. Contohnya yang tadi pertama, ya. Nah, lanjut lagi. Jadi kiri sama kanan sama-sama diderivatifkan. Kenapa, Bu, derivatifnya terhadap X? Nggak boleh ya, Bu, terhadap Y? Boleh. Ya, ini coba saya kasih instruksi lengkapnya gitu ya. Find first derivative, yaitu F aksen X-nya. Ya, atau di sini saya nulisnya nggak pakai F aksen, tapi adalah Y aksennya. Ya, ditanya adalah Y aksennya. X aksen bisa, Bu? Ya bisa, berarti kalian dibalik aja. X-nya sebagai fungsi dari Y itu mungkin aja. Ya, nah sekarang lanjut. Kiri sudah derivatif, kanan sudah derivatif. Perhatikan baik-baik. Pertama, kita turunkan ini terhadap X.
X kuadrat turunkan terhadap X adalah 2X. Jika kita menganut prinsip eksplisit biasa, maka selain X itu dianggap konstanta. Contohnya yang kemarin saya sempat bahas minggu lalu. Sin AX. Turunan terhadap X-nya adalah kita punya cos AX. Jangan lupa dikalikan A. A-nya berapapun. Bisa 2, minus 2, 100, minus 1/100, dan sebagainya. Ini artinya adalah A-nya konstanta. Nah, kalau di sini saya punya dia implisit, Y-nya jangan dianggap konstanta. Kenapa? Camkan baik-baik note yang saya tulis. Note-nya Y adalah fungsi fx. Saya mau tanya, boleh raise hand? Ketika saya punya fungsi Y, note-nya Y adalah fungsi dari fx, ya, fungsi dari fx. Apakah turunan dari Y, d per dx dari Y? Ada yang tahu? Richard? dy per dx. dy per dx. Richard boleh tulis name-nya di chat. Jadi teman-teman, dy per dx hasilnya harus, dy per dx dari Y hasilnya adalah harus dy per dx. Lain halnya dengan minggu lalu saya punya fungsi begini, fx sama dengan enggak persis mirip, tapi saya punya misalnya seperti ini. F aksen X sama dengan, fx sama dengan X kuadrat plus Y. Sehingga F aksennya adalah 2X plus 0. Kenapa 0? Karena Y-nya dianggap konstanta, iya kan? Nah, sedangkan tadi saya sudah bilang, maaf saya cerewet, saya bilang, please note ini. Y adalah fungsi fx. Sehingga ketika diderivatifkan, turunan dari Y terhadap X tidak 0. Melainkan yang Richard bilang tadi, yaitu dy per dx. Ruas kanan. Ruas kanan yang diminta adalah derivatif dari X dikalikan Y. Tetap saya cuma pesan satu. Please lihat note. Note. Yang saya tulis di note adalah Y sama dengan fx. Boleh raise hand. Kira-kira derivatif dari X dikali Y jadinya apa? Ada yang mau coba? Raise hand. Amelinda. Mel, jadi gimana nih turunan derivatifnya Mel? Boleh tulis di chat NIM-nya. Amelinda, silakan Mel, jadi apa? Dari situ cuma dy per dx aja, Bu. Cuma dy per dx. Kenapa? Kenapa, Mel? Karena turunan X-nya 1. Oke, terima kasih Amelinda, boleh tulis di chat. Richard, bener nggak sih yang dibilang Amel? Oh, Richard nggak jadi? Richard nggak jadi? Kamu jadi kan? Oh, kamu nggak rasen? Oke, ya sudah. Teman-teman yang lain, Amelinda boleh turun ya. Alifito, kira-kira yang dibilang Amel ini bener nggak ya? Saya sih nggak tahu sih, tapi yang saya mikir agak beda karena itu kan termasuk perkalian, jadi bisa pakai rumus U kali V. Ya, bentar dulu. Alifito tulis dulu di chat dulu NIM-nya. Oke, Alifito, saya mau tanya dulu nih. Alifito udah mulai ke arah sana. Kata teman-teman, ini saya agak jadi terganggu dengan ini siapa ini yang Jo. Mana Jo Michael? Jo, nanti background-nya ganti ya, Jo. Oh iya Bu. Itu temannya Mang Kiking gitu. Teman-temannya Mang Kiking gitu. Jadi pengen ketawa saya. Oke. 4K Bu namanya. Ya, jadi kata Alifito teman-teman, kalian harus agak concern nih yang dibilang sama Alifito. Kata Alifito, di sana ada perkalian Bu. Perkalian siapa?
perkalian X dengan Y. Nah, sebetulnya kalian harus hati-hati. Kalian bisa bilang ini perkalian karena apa, Alifito? Karena itu dua value yang beda, Bu. Karena dua kali apa? Dua apa? Bilangan yang beda, X sama Y. Kan bilangan yang beda. Alifito, kurang tepat. Bilangnya jangan bilangan. X itu variabel, Y itu function dari X gitu ya. Oke, tapi seandainya dia teman-teman, saya mau tanya Alifito dulu nih. Alifito menuju ke arah yang benar, tapi saya pengen tahu dulu. Alifito, seandainya saya punya ini di soal yang sama, tapi saya punya adalah AX. Kalau ini perlu pakai perkalian nggak, Alifito? Seandainya not yang saya punya cuma not yang Y sama dengan Fx aja, maka ini itu perlu perkalian nggak? Tidak, Bu. Tidak, betul. Kenapa, Alifito? Karena A itu karena A itu adalah? A itu bukan. Ya, lanjut terus. Apa sih? Variable bukan. A itu bukan function tapi suatu konstan, ya. Konstan. Nah, sebetulnya teman-teman saya sudah menangkap maksudnya Alifito sudah benar, tapi kita belajar untuk mengungkapkan ya Alifito ya. Jadi teman-teman Alifito tuh mau bilang gini, itu yang XY ketika diderivatifkan tadi Alifito bilang harus pakai perkalian. Yang UV itu ya Alifito ya? Iya, Bu. Ya, kenapa? Nah, tadi Alifito bingung cara jelasinnya gimana. Wajar. Sorry. Ini harus pakai perkalian U dikali V. Kenapa? Karena saya sudah punya not bahwa Y adalah function dari X. Sehingga walaupun di sana Y-nya nggak ada X, tapi ingat bahwa inside Y-nya itu ada X. Jadi ini Y-nya itu di sini ada X, di sini juga di Y-nya ada X juga. Ketika di kedua fungsi yang satu variabel X dan Y-nya adalah fungsi dari X, maka di sana berarti ada perkalian dua buah fungsi. Fungsi yang mana, Bu? Fungsi yang X dengan fungsi yang Y. Jadi saya bilang di sini U-nya adalah X, V-nya adalah YX. Nah, udah ada yang nih. Chris udah juga nih, udah Coba dipahami lagi ya. Ini X dikali Y dan Y-nya saya sudah tulis not, Y-nya adalah fungsi dari X. Inside Y ada X. Itu yang dimaksud dengan implicit. Di dalam Y itu ada X. Makanya saya pancing Anda dengan tadi menuliskan ada AX, ada XY atau YX. Di sini notnya nggak ada kalau A itu fungsi. Makanya A ini diperlakukan sebagai konstan. Tapi di not saya, Y-nya adalah fungsi Fx. Sehingga ini bukan konstan, teman-teman. Ini bukan konstan. Tapi ini adalah function. Function dari apa? Function dari X. Ketika saya punya function dari X dikalikan dengan X, maka di sana berlaku yang Alifito bilang. Kata Alifito dia harus pakai perkalian U dikali V. Jadi yang ini tidak tepat. Maka yang perlu adalah, Alifito sudah tulis NIM-nya? Oh, udah, Bu. Oke, jadi ini harus pakai UV nih teman-teman. U-nya yang X, U aksennya berarti 1 dikali V, tetap Y. Ya, kemudian ditambahkan lagi dengan U, V aksen. U, V aksen. Gimana? Saya kasih waktu dulu buat bengong nih. Nangkep? Kenapa saya harus menekankan adanya Y sama dengan function dari X? Ketangkep tidak? Paham maksudnya? Ya. Jadi di dalam Y ada X. Ya, jadi Y itu function depend on X. Jadi X-nya ada di inside-nya si Y. Jadi hati-hati ketika menemukan Y, maka derivatifnya tidak semudah hanya menurunkan dari Y per dx. Ya, tapi harus pakai UV.
Sampai sini gimana? Sampai sini kita otak-atik lagi. Coba kalau saya langsung untuk menghemat waktu misalnya, benar nggak sih? Jadinya Y min 2X dibagi dengan 1 min X. Benar nggak? Benar tidak? Kalau ada yang salah bilang ya, bisa aja saya salah ngitung. Betul tidak dy per dx-nya adalah Y negatif 2X dibagi dengan 1 min X. Dengan cara putar kiri kanan, pindah lempar ruas kiri kanan, dan seterusnya. Dapat ya? Nanti kalau salah mohon dikoreksi, silahkan dikomplain. Nah, sekarang coba saya mau Anda bandingkan. Ini juga Y aksen boleh tulis dy per dx. Kalau selewat sama enggak? Sama enggak kalau selewat? Ada siapa yang mau raise hand? Apa perbedaan yang signifikan antara yang merah, hasil akhir yang merah, dengan hasil akhir yang biru? Genta, apa Gen? Boleh tulis NIM-nya dulu Genta di chat. Apa Gen yang sangat signifikan? Yang saya lihat di birunya itu ada kuadrat, kalau yang di merahnya nggak ada kuadrat ya Bu. Nggak ada kuadrat. Oke. Ada lagi yang lebih kelihatan banget dari itu, ada yang lebih sesuatu yang beda gitu, ada lagi nggak? Selain itu. Cuman itu Genta? Baru itu. Oke, Eduardo, boleh tulis di chat NIM-nya Eduardo. Apa nih Eduardo? Perbedaannya cukup mengganggu atau signifikan itu apa ya? Untuk yang implisit ada Y-nya. Kalau yang di eksplisit tidak ada. Oke, sudah cukup Eduardo dan Gentang, boleh tulis NIM-nya. Untuk yang lain nanti dulu ya. Nah, teman-teman, kata Genta yang merah nggak ada kuadrat, yang biru ada kuadrat. Kata Eduardo, yang kiri itu yang merah ada Y-nya di hasil derivatifnya. Tapi yang biru full dari X. Full, nggak ada Y-nya. Full X semua. Nah, dari sini saja kita bisa lihat nih. Kalau yang awalnya kita berikan fungsinya eksplisit, maka derivatifnya pun hasilnya akan menjadi eksplisit. Tidak ada Y di sana. Tapi beda dengan yang merah. Hasil derivatifnya pun implisit. Nah, Ibu ada tujuannya nggak sih kenapa Ibu ambil contoh soal yang bisa implisit sama eksplisit? Karena saya ingin compare, saya ingin membuktikan pada Anda untuk problem-problem yang fungsinya bisa dinyatakan secara implisit dan eksplisit, sebetulnya pada akhirnya adalah punya jawaban yang sama. Yuk kita lihat. Kan ini ya Y-nya, kalau kita lihat yang implisit yang merah kanan, kan kalau dibikin eksplisit kan jadinya yang kiri Y sama dengan, coba deh diinputkan, dy per dx pakai warna lain ya, karena tujuannya mau compare. dy per dx sama dengan Y-nya, kita inputkan secara eksplisitnya. X kuadrat dibagi X min 1 min 2X, kita bikin 2X dalam kurung X min 1 untuk disamakan penyebutnya ya. Dibagi dengan 1 min X. Kalau saya sederhanakan, ini jadi 1 min X. Bikinnya menjadi X min 1 aja ya, biar sama ya. Ini jadinya adalah X min 1 kuadrat, tapi negatif di depannya. Kenapa? Ini yang bagian ini dan ini turun ke bawah, terus bagian ini dibikin negatifnya dikeluarin ya, jadi X min 1 kuadrat. Kemudian di atasnya adalah X kuadrat min 2X kuadrat plus 2X. Maka yang saya peroleh adalah min X kuadrat plus 2X dibagi min X min 1 kuadrat. X kuadrat plus 2X dibagi. Sama nggak? Yang hijau dengan biru. Sama nggak? Enggak, Bu. Hah?
Serius? Itu X square min 2X di bawahnya. Typo. Ini typo dong ah. Nih. Sorry, duanya kehapus. Ini. Nah. Sama nggak? Sama. Ya. Jadi mau pakai implisit, mau pakai eksplisit, karena dia fungsinya kebetulan saya pilih contoh yang bisa keduanya, mau kerjain pakai cara jawabannya sama. Tapi Bu, kalau kita ngerjain pakai implisit sampai yang warna merah doang cukup kan Bu? Cukup. Tidak perlu lanjutkan sampai warna hijau. Sampai pada akhirnya sama dengan biru. Nggak perlu. Ya, cukup yang warna merah aja. Gitu. Ya. Nah ini kalau case-nya kita punya problem yang ternyata bisa implisit dan eksplisit, kita bisa compare. Tapi kalau kita menemukan soal yang full implisit, kita nggak bisa dijadikan menjadi eksplisit, ya nggak usah kerjain pakai warna biru, cukup yang merah aja. Dan perbedaan yang signifikan adalah yang dibilang sama Eduardo tadi. Bahwa kalau kita punya implicit differentiation, nanti hasil akhir derivatifnya masih ada y-nya. Ya, dari awal implicit, di akhir pun pasti keluarnya akan implicit lagi. Ada pertanyaan atau tidak? Iya Bu, saya boleh izin bertanya? Boleh, siapa nih? Mutiara Bu, saya masih yang dari merah ke hijau itu Bu, yang bentar, merah ke hijau. Oh oke, karena tadi saya cepet sih ya, cepet langsung main hitung-hitung mau buktiin. Kita hapus aja bareng-bareng ya. Yuk, kita lihat nih. Saya pelan-pelan deh kalau gitu. Ya, sebetulnya yang saya lakukan dari merah ke hijau itu cuma otak-atik persamaan biasa. Pertama, yang Y ini itu diisi dengan ini. Ya, jadi kita punya X kuadrat dibagi X min 1. Kalau kalian pusing, pelan-pelan aja. Ini kan ada di bawahnya, ada apa namanya, denominator, apa pembilang atau penyebut sih? Apa sih yang di bawah? Penyebut ya? Iya penyebut ya. Nah, denominatornya disamain nih, jadi kita punya X min 1. Tapi yang kita mau adalah di sini 2X. Otomatis 2X-nya harus dikalikan dengan X min 1. Yang bawahnya, boleh nggak dibikin gini mode? Boleh ya? Boleh Bu. Boleh. Nah sekarang semua yang X min 1 pindah ke bawah semua. Maka yang kita peroleh adalah pertama ini, jadinya adalah X kuadrat. Kemudian ini dikalikan dengan ini, jadinya adalah negatif 2X kuadrat. Kemudian 2X dikalikan ke min 1. Jadinya adalah plus 2X dibagi dengan negatif X min 1 kuadrat. Yang ininya pindah ke bawah. Selanjutnya tinggal di otak-atik biasa, dapat min X kuadrat plus 2X dibagi negatif X min 1 kuadrat. Untuk menghilangkan negatifnya, maka diperolehlah X kuadrat min 2X, yang atas dikali negatif 1, yang bawah juga dikali negatif 1. Gitu, Mut. Jelas ya? Iya, Bu. Tapi kalau misalnya yang seperti bilang yang implisitnya nggak bisa jadi eksplisit itu, gimana masukinnya, Bu? Nah, makanya tadi saya bilang, Mut. Jadi soal yang ini itu memang dari awal saya kasih contoh, example yang dia bisa implisit dan eksplisit. Maksudnya, saya mau compare tuh sama kita mau pakai eksplisit atau implisit. Nanti kalau Mutiara ketemu problem lain yang notabene tidak bisa dinyatakan secara eksplisit, maka Mutiara akan mentok sampai di warna merah. Nggak bisa Mutiara compare ke warna hijau. Gitu, tetap sampai warna merah aja. Gitu ya? Iya, Bu. Lalu saya yang tadi X pangkat 2 min 2 X pangkat 2 tambah 2X itu kan per X min 1 kan? Bentar. Bingung saya. Yang mana? Yang tadi X pangkat 2 min 2 X pangkat 2 tambah 2X itu kan tadinya per min X min 1 kan? Mana ya? Di slide ini? Iya. Oh ini? Ya. Terus ya? Kan tadinya per X min 1. Lalu kenapa X min 1-nya bisa ke bawah, Bu? Ini yang warna biru.
Bukan, Bu. Mana? Yang tadi itu yang Ibu bilang X-1-nya ke bawah langsung jadi X-1 pangkat 2 itu. Ini. Itu bukan? Sebentar Bu, lagi nge-lag Bu, saya tidak bisa. Nge-lag. Bentar, saya ganti pakai warna lain supaya kelihatan saya nunjuk yang iya, mana. Yang itu Bu. Ini? Iya. Oh alah, coba saya tanya sama Mutiara. 1/2 min 1/3 dibagi 7. Apa yang Mutiara lakukan? Atau jangan yang gini, dibikin sama aja. Dibikin sama aja. Misalnya apa? 1/3 dikurangi 2/3. Apa yang Mutiara lakukan? Kan jadinya min 1/3 kan, Bu? Ya kalau cuma serang gitu memang bisa. Tapi maksud saya, boleh nggak sih Mutiara kayak begini? 1 min 2/3 dikali 7. Benar nggak sih? Sama nggak? Iya, Bu. Sama. Iya, gitu. Ya? Oke, Bu. Nah, ini kan atasnya X-1, bawahnya X-1, jadi kan boleh pindah ke bawah. Ya? Oke. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Eduardo mau nanya atau apa? Udah raise hand? Atau lupa turun tangan katanya? Darren mau tanya? Ya Bu, kalau misalkan saya turunan implisit pakai cara lain, kan dulu saya pernah diajarin ya. Jadi saya dari X kuadrat itu turunannya 2X dx, terus yang turunannya di dy. Itu bisa gak Bu? Bisa. Memang penulisan notasi itu ada banyak macamnya. Jadi kalau punya Darren, yang ini ya Darren. Ini ini ya Darren ya? Iya. Ya, jadi kalau misalnya begitu dari awal Darren tulisnya gimana? Tulisnya adalah jadi D X kuadrat plus Y sama dengan DX ya gitu ya? Iya. Jadi otomatis dapatnya adalah 2X DX ditambah gitu ya? Itu boleh sama aja, nggak masalah. Ya, yang penting konsisten dengan punya Darren aja itu nggak masalah kalau nulisnya kayak gitu. Toh nanti pada akhirnya akan dapat yang sama. Di sini juga akan tulisnya adalah DY/DX dikali DX, iya kan Darren? Iya, ntar DY nanti akhirnya tetap nulisnya seperti ini, ya? Iya. Iya, betul, tidak masalah sama sekali. Gitu. Ada lagi? Genta mau tanya? Genta? Enggak Bu, saya enggak raise hand. Oh enggak, tadi pesan raise hand? Oke deh. Ada lagi? Ini saya betul dulu ya, karena buat nanti di-share. Jika tidak ada yang bertanya atau sambil nunggu yang bertanya, kita latihan dulu ya. Kita coba ambil dari buku, kalian cari latihan. Oke. Ya, teman-teman, kita mau tentuin DY/DX-nya. Daniel, apa yang Anda lakukan pertama kali ketika mau cari DY/DX? Itu saya pertama pakai yang UKLIV itu Bu. UV. Tapi berarti harus pakai D/DX-nya dulu ya? Iya. Gini kan ya, bentar. X kuadrat plus Y ditambah, kok ditambah sih? Saya lihat yang mana lagi ya? X kuadrat Y sama dengan 1 plus Y kuadrat. Oke, silahkan lanjut Daniel. Kita pakai UKLIV. Mau pakai yang mana U-nya? U-nya yang ini Bu, yang X kuadrat. Yang ini yang U. Yang ini yang V ya? Iya Bu. Kalian sih nggak perlu ya kalau nanti misalnya mau tugas atau apa yang sifatnya essay, nggak kalau butuh memang menuliskan U-nya siapa, V-nya siapa, silahkan. Kalau enggak pun sebetulnya tidak masalah. Kalau saya tulis ya karena kebutuhan saya untuk transfer ilmu ke Anda aja. Silahkan Daniel lanjutin, jadi apa ya yang ruas kiri? Yang cross kiri jadi X kuadrat. Pertama ini dulu Bu, D/DX. Oh, kamu pakainya yang ini. Oh, mau pakai mana? U aksen V atau U aksen dulu? U aksen V. U aksen V berarti turunan dari X kuadrat gitu ya? Ya. Apa tuh? Jadi 2XY. 2XY, nah itu maksud saya. Karena kalau kita semua per ini nanti lama, kelamaan. Nanti aja kalau ada yang bertanya baru ya. Ini U aksen V tambah
X kuadrat. Ya. D per DX. Betul. Yang kiri selesai berarti ya? Ya, Bu. Yang kanannya? Yang kanan itu Y kuadrat. Y kuadrat. Plus 2XY. Iya. DY per DX. Nah, teman-teman, bentar Daniel, kita pending dulu nih. Teman-teman, mungkin ada yang pusing, itu kemana kok tiba-tiba menjadi seperti itu, gitu ya. Saya tanya nih, turunan 1 apa teman-teman? Jangan pusing ya. Jadi kalian, harapan saya sudah bisa untuk yang basicnya. Turunan 1 adalah 0. Kemudian Daniel pakai U-nya yang mana? Yang kanan, Bu ya? Iya. Ini U, ini V, kalau punya Daniel. Ya. Ya, kalau mau pakai rumus yang U aksen V plus U V aksen. Gitu ya. Turunan X adalah 1, dikali V adalah Y kuadrat, tambah U V aksen. U-nya adalah 2X. U-nya adalah X. V aksennya adalah 2Y. Saya mau tanya dulu nih sama teman-teman yang lain selain Daniel yang udah jawab. Turunan dari Y kuadrat selain Daniel tentunya turunannya apa ya? Jennifer nanti dulu ya, yang belum. Darren udah tadi ya? Darren udah ya? Udah belum sih Darren? Belum, Bu. Belum ya? Darren, turunan dari Y kuadrat apa Darren? 2Y DY per DX. 2Y DY per DX. Nah, teman-teman, maksud saya bertanya pada Darren, ini adalah untuk menjawab kenapa di sini ada 2. Darren boleh tulis name-nya di chat. Ya, jadi kita punya 2. Kalau ada yang bertanya, itu 2 muncul dari mana? Turunan dari Y kuadrat adalah 2Y DY per DX. Ya. Nah, sampai sini diapain lagi Daniel? Boleh lanjut. Itu udah bisa dipindahin, Bu. Udah bisa pindah ruas. Mau langsung? Ya, mungkin langsung aja, Bu. Boleh. Sambil saya cek. Apa DY per DX-nya? D per DX sama dengan Y kuadrat min 2XY. Betul. Dibagi? Per X kuadrat min 2XY. Ya. Betul ya, teman-teman ya? Kenapa Jiwo? Bentar, kalau X kuadratnya dibawa ke? Boleh. Bisa. Jadi kalau punya Jiwo nanti jadinya begini. Nanti pada akhirnya sama aja. Kalau Jiwo mau yang X kuadratnya ke yang kanan, berarti yang Y kuadrat tarik ke kiri gitu ya Jiwo ya? Ya kan? Sama aja ya. Jadi gini, 2XY minus Y kuadrat gitu kan Jiwo ya? Ininya min X kuadrat tambah 2XY. DY per DX. Nanti pada akhirnya akan sama aja. Ya, oke. Ya, Daniel terima kasih. Boleh boleh tulisnya di chat nanti ya. Kemudian ini berarti adalah selesai sudah DY per DX. Nah, teman-teman lihat nih. Ini dari awal bentuknya sudah implisit. Karena kalian akan kesulitan mencari dalam bentuk eksplisitnya. Dibikin Y sama dengan tuh susah. Jangan bilang pakai itu aja loh, Bu, pakai rumus ABC itu yang tadi minus B kuadrat segala macam, nggak usah. Ya, malah merepotkan. Ya, selama ini yang bikin image matematika itu sulit, sebetulnya adalah kalian sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada cara yang lebih mudah, ya sudah pakai yang mudah aja. Ya, jadi Y sama dengannya nggak bisa, nggak usah dipaksa. Dan ketika di hasil akhir kalian punya bentuk yang ternyata yang tadi dibilang sama Eduardo, hasil akhirnya itu masih ada Y-nya. Nah, untuk case yang ini, kita nggak bisa maksa supaya muncul yang warna hijau di slide sebelumnya. Nggak bisa seperti ini. Ya, kalau tadi kan tujuannya untuk mengcompare. Jadi sekarang nggak tahu nih Y-nya apa, biarkan saja seperti itu. Ada pertanyaan untuk nomor ini, Daniel boleh turun tangan dulu. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan lewat Jennifer, saya akan lewat Darren dulu, saya akan lanjut ke Jafir Konik dulu. Kayaknya ini baru nih hari ini. Jafir. Ya, Bu. Mau jawab yang nomor mana, Jafir? Saya mau coba yang nomor 2. Ya, anggap aja nomor 1 ya.
Yang mana Jafir? Yang kedua punya. Kita boleh bertanya dulu nggak, Bu? Oh, boleh. Bentar Jafir, bentar dulu ya. Silakan, boleh bertanya dulu dengan siapa ini? Aksa, Bu. Aksal. Bukan Aksal. Aksa, Bu, Aksa. Oh, Aksa. Sorry, Aksa. Gimana Aksa? Itu kenapa setelah pindah ruas jadi min ya, Bu? Saya kurang dapat di situ tadi, Bu. Bentar, yang tulisan warna merah atau yang warna hitam? Yang hitam, Bu, hasil akhirnya, Bu. Oh, ini. Oke, bentar. Saya kurang dapat di situ. Jadi, iya, yang tanda panah ini, coba Aksa lihat baik-baik. Aksa maunya daya per dx-nya mau di kiri atau di kanan? Kanan aja, kan saya nanya yang kanan sekarang ini. Oke, kalau mau di kanan berarti suku-suku yang tidak ada daya per dx-nya kita taruh di sebelah kiri ya, Aksa ya. Yang ini kita simpan di kiri. Kalau gitu, untuk yang 2x-nya tetap positif karena semula dia di kiri dan akan tetap di kiri. Sedangkan untuk yang y kuadrat semula di ruas kanan, sekarang kita lempar ke kiri. Ketika dia pindah ruas kan jadi negatif. Aduh, kalau udah mulai dingin gini nih. Pengen bersin. Sekarang untuk yang ada daya per dx kita Aksa pilih yang kanan. Berarti yang iya, Bu. Oh iya, oke. Ini pindah ke kanan ya. Oke, sip. Kita nggak usah lanjut berarti Aksanya udah paham. Nggak kelihatan di mata kami. Iya, nggak apa-apa, Sa. Oke, sama-sama. Dah, Darren, turun dulu hand-nya ya. Jafir, mau yang mana tadi Jafir ya? Yang kedua, Bu. Yang kedua, bentar. Yang kedua itu tadi yang ada akar ya? Benar, Bu. Boleh tulis dulu NIM-nya di chat, Jafir. Jafir, saya boleh ganti pakai setengah gini ya? Iya. Aduh, dingin banget. Silakan Jafir, kita sama ya teman-teman mau cari dy per dx. Kira-kira di gimana yang Jafir? Jadi kita bikin dulu ya dy per dx dari x dikali y plus 1 pangkat setengah. Kemudian dy per dx dari x y plus 1. Silakan Jafir, yang kiri pakai apa dulu Jafir nih? Yang kiri itu untuk setengah saya dulu ke UV dulu. Pakai apa? Yang UV. Oh iya, pakai perkalian, betul. Pakai perkalian dulu, pakai UV. U-nya mau pakai yang mana Jafir? Yang X. Ini yang P ya? Kamu mau pakai apa dulu? U aksen V dulu atau mau UV aksen dulu biasanya? U aksen V dulu. Oke, U aksen V berarti jadinya apa, Jafir? Akar Y plus 1. Betul, akar dari Y plus 1. Saya tulis Y plus 1 pangkat setengah ya. Lanjut dengan plus? Ini aku ada. Saya coba dulu ya. Oke. Saya pandu Jafir. Kan kita mau cari UV aksen ya Jafir ya? Ya. Nah, U-nya boleh nggak langsung kita tulis Jafir? Boleh. Boleh, jadi tulis X-nya dulu aja. Nah, sekarang Jafir fokus pada Y plus 1 pangkat setengah. Kira-kira ketika mau menurunkan Y plus 1 pangkat setengah, itu kita pakai formula apa dulu tuh, Jafir? Pakai perkalian kah dulu, atau pembagian, atau plusnya dulu, atau pangkatnya dulu? Pangkatnya dulu. Pangkatnya dulu. Berarti kita pakai chain rule ya, Jafir ya? Benar. Nah, pakai chain rule. Berarti kalau kita pakai chain rule, bungkus kado terluarnya, selimut terluarnya adalah pangkat setengah. Setengahnya pindah kemana, Jafir? Ke bawah, jadi setengah. Setengah. Ya, lalu pangkatnya berkurang ya, Jafir ya? Iya. Pangkatnya berkurang. Tapi tetap nggak di dalamnya? Tetap sama. Tetap sama, betul. Y plus 1, tapi di pangkatnya jadi min setengah. Jangan lupa dikalikan apa lagi Jafir, masuk ke dalamnya, di dalamnya ada apa? Y per dx dikali ya. Jadi teman-teman, kenapa Jafir bilang ada dy per dx? Karena di sana ada y plus 1, dan turunan dari y adalah dy per dx, turunan dari 1 adalah 0. Sudah selesai untuk yang kiri, Jafir? Sudah. Yang kanan?
Yang kanan gimana, Jafir? Yang XY-nya itu ditambahin tinggal lagi kayak tadi. Pakai UP lagi, betul. Pakai UP lagi. Jadi U aksennya adalah 1 ya, Jafir ya? Iya, benar. V aksennya? Aksennya itu DY per DX. Oke. Tambah? Y. Ini UP aksen ya? Jafir pakai UP aksen dulu atau U aksen V dulu? UP aksen dulu. Oh, ini UP aksen. Oke, berarti ini udah UP aksen. Berarti sekarang tinggal U aksen V. U aksennya apa? Kalau U... Bentar. Kalau mau UP aksen tetap ada yang kurang ya, Jafir. Apa yang kurang ya, Jafir ya? Apa ya yang kurang? Coba saya bantu Jafir. Ini U. Ini V. Nah, Jafir yang di sini mau pakai yang mana dulu? Mau pakai UV aksen dulu atau pakai UV aksen? Nah, sorry, saya salah nulis nih. U aksen V plus UV aksen. Nah, Jafir yang di sini mau tulis apa dulu? Mau U aksen V dulu atau mau UV aksen dulu? U aksen V dulu aja. Kalau U aksen V dulu. Kalau mau U aksen V berarti jawabannya apa, Jafir? Y. Enggak. Ditambah X. X dikaliin DY per DX. Ya, dikali DY per DX, betul sekali. Per DX. Mau langsung DY per DX jadi apa? Atau mau satu-satu dulu? Pandunya gimana? Mau langsung atau mau bikin satu-satu dulu pindah-pindah? Pindah-pindah aja dulu. Pindah-pindah. Jafir di kelas nggak sih? Di kelas, Bu. Oh, di kelas ya. Di ruang berapa, Jafir? Ya, LD. Di ruang? 105. 104, oh di sebelah. Ya, lanjut, 105. Iya, seberang sana ya, di koridor yang sana. Silakan Jafir, diapain dulu Jafir nih? Jafir mau gimana? DY per DX sama dengan... Oh, ya langsung kalau kayak gini mah tuh Jafir. Saya langsung maksudnya. Mau langsung? Ya. Oke, jadi apa? Yes, tambah 1,5. Oke. Lanjut. Kemudian? Berarti Jafir ini mau ngelempar DY per DX-nya ke kanan semua, iya nggak? Benar. Benar, betul. Jadi selain ada DY per DX-nya, semua dilempar ke kiri, betul kan? Iya nggak? Iya. Iya. Jadi, mana lagi yang perlu dilempar ke kiri, Jafir? Yang ini, Jafir. Yang ini. Bukan. Yang Y. Karena Jafir maunya DY per DX di kanan kan ya? Berarti Y-nya dilempar ke kiri. Jadi apa? Dilempar ke kiri. Jadi min? Y. Dibagi dengan apa? Dibagi setengah X. Minus atau positif? Negatif atau positif setengah X-nya? Positif. Negatif. Kenapa negatif, Jafir? Karena tadi Jafir bilang DY per DX-nya mau di kanan semua. Kalau mau di kanan semua berarti yang setengah X dari kiri lempar ke kanan kan? Jadinya negatif. Ya? Negatif setengah gitu kan? Nah, terus ada apa lagi? Ada X. Betul, Jafir? Betul. Oke, sudah berarti selesai sampai sini. Ada pertanyaan yang lain? Bisa? Biasanya sepanjang saya mengajar, yang sering bingung adalah ibu-ibu, tolong dong ininya kesininya gimana, gitu kan ya? Nah ini sekali lagi. Ya boleh, siapa nih? Jafir. Jafir, oh ya oke, silakan. Itu X yang di kanan itu pindah ke bawah situ ya? Ini banget ya. Kesini banget. Itu yang X setengahnya pindah ke kanan kan ya, Jafir? Tadi kan Jafir maunya yang ada DY per DX di kanan semua, betul nggak? Betul. Betul. Jadi kalau saya ini hapus, sorry jangan dihapus. Kalau yang saya lingkarin warna kuning,
dipindahin ke kanan, tandanya berubah jadi apa, Jafir? Semula plus. Kalau pindah luas jadi apa? Negatif. Jadi di sini jadi ada negatif setengah X, Y plus 1 pangkat minus setengah dy per dx. Gitu. Betul kan? Jadi ada minus setengahnya. Ya. Gimana? Berarti Y plus 1 setengahnya harus negatif dong? Yang mananya? Yang Y plus 1-nya. Y plus 1. Oh, karena kalau yang Y plus 1 yang ini, dia ada dy per dx-nya enggak? Enggak ada kan? Atau gini deh, daripada pusing begitu, boleh loh kalau gini nih. Kita obrak-abrik aja kalau pusing. Nah, coba lihat deh, kita pakai warna apa? Kita pakai warna biru, ya. Jadi gini, kalau saya tulis ulang. Y plus 1 pangkat setengah dikurangin Y sama dengan min setengah X Y plus 1 pangkat min setengah dy per dx ditambah X dy per dx. Gitu Jafir, kalau saya tulis gitu pusing nggak? Ngerti. Nah, jadi yang ini, ya. Kenapa? Bu, itu setengah X ya, Bu, yang di bawah. Yang mana? Oh iya, setengah X. Ayo benar-benar. Jangan-jangan Jafir bingungnya gara-gara ini lagi. Saya kurang nulis. Itu Jafir yang bikin bingung. Itu bukan? Enggak. Oh enggak, ya udah. Ya, makasih tadi siapa yang memperbaiki, boleh tulis name-nya di chat. Nah, jadi Jafir yang ini dia tidak mengandung dy per dx yang sebelah kiri. Sedangkan yang kanan adalah suku-suku yang mengandung dy per dx semua di sebelah kanan. Nah, sehingga ini akan menjadi ini si numeratornya, si pembilangnya. Nah, kemudian yang ini kan boleh yang ini itu boleh digabungkan. Jafir tulis apa di luarnya dy per dx. Jadi input yang ini, gitu. Gimana Jafir? Masih bingung nggak? Udah jelas, Bu. Oke. Ya, oke. Kenapa di ruangan Jafir ini banget ya? Bergaung banget ya? Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, jika sudah, maka lanjut ke nomor ini yang pada angkat tangan raise hand ini mau nanya atau mau jawab? Kalau mau nanya boleh sekarang dulu kalau mau nanya. Oke, nggak ada ya. Oke, yang selanjutnya, yang Juan hari ini udah belum Juan? Saya belum, Bu. Belum, oke. Juan berarti nomor terakhir ya? Iya. Nanti kalau panjang berarti kita sekat aja, kita print. Oh iya boleh. Itu sekar yang dinaikin aja. Suhunya ke saya banget ini dingin. 21 gitu, 22. 25. Bentar, nomor berapa tadi? Siapa tadi namanya? Wait, saya lupa. Juan ya? Iya, Bu. Bentar, saya lihat dulu soalnya tadi mana. Soalnya yang chatnya agak lama ya, buka chatnya. Oh ini, jadi pertama saya punya suatu kurva yang digambarkan, saya bikin soal nomor 3 aja. Kurvanya itu dinyatakan oleh equation Y ditambah cos X Y kuadrat ditambah 3X kuadrat sama dengan 4. Bilang kalau saya salah tulis, pertanyaannya adalah find the equation of tangent line. Oh, tangent line-nya. Kita mau cari tangent line-nya. Tangent line di titik 1,0. Tangent line dari si kurva Y tambah cos X Y kuadrat dan seterusnya. Nanti boleh 2 orang lah ya. Juannya cuman sampai yang mau saya tanya. Juan, kalau kita mau cari tangent line,
kita butuh apa, Juan? Gradiennya, Bu. Butuh gradiennya. Gimana cara cari gradien? Diturunkan. Diturunkan. Siapa yang turunkan? Ini ya, apa namanya? Kurvanya ya. Nah, iya, kurvanya. Tapi kita nih, Juan dan teman-teman yang lain, kita belum bisa nih langsung tulis M sama dengan, ya kita lupa bahwa ternyata kurvanya ini diberikan dalam bentuk yang implisit. Jadi kita nggak bisa langsung tulis M sama dengan. Iya nggak, Juan? Jadi kita bikin D per dx ya, Juan ya? Iya, Bu. Dari Y, bentar saya tulis dulu. Kalau ada yang typo, kasih tahu ya. Aduh, mulai dingin. Saya kalau dingin begini nih, langsung bersin-bersin. Ya, silakan Juan untuk yang kiri. Kita ngapain dulu nih, Juan nih? Apa ini ya? Untuk yang Y dulu, jadi apa? Y-nya diturunkan jadi dy per dx. Betul. Kemudian ini? Yaitu diturunkan jadi sin xy kuadrat. Min ya? Oh, iya, min. Min. Teman-teman, jangan dulu main langsung turunin dalamnya ya, karena kan Juan, ya saya menangkap bahwa Juan akan pakai chain rule, karena selimut paling luarnya adalah yang cos. Lanjut Juan, habis itu diapain Juan? Dikalikan 2xy dy per dx. 2xy dy per dx ini berarti pakai aturan U dikali V, dan Juan pakainya U, V aksen dulu, betul? Iya, Bu. Iya. Lanjut? Ditambah y kuadrat. Nah, gini teman-teman. Jadi, yang saya garis bawahi pakai warna biru, itu hasil derivatifnya adalah yang warna biru. Di sana, pertama dia pakai chain rule untuk cos, dan di dalam chain rule untuk cosnya turunannya adalah sin, dan di dalam sinusnya masih xy kuadrat. Lalu, sedangkan yang ini itu diperoleh melalui aturan U dikali V. Ya, di sini pakai U-nya adalah misalnya X, V aksen, U-nya adalah X, V-nya Y kuadrat, dan di sini Juan pakainya ada pakai yang U, V aksen dulu. U, V aksen plus U aksen V. Ada pertanyaan sampai sini? Sama dengan yang kanannya gimana nih, Juan? Juan benar, sorry. Masih ada yang 3x ya? Iya, Bu. Apa tuh? Jadi 6x. 6x. Plus 6x. Ya, yang kanannya? 0. 0. Jadi coba kita sederhanakan dy per dx-nya, Juan. Berarti atau mau gimana? Langsung aja, Bu. Oke, dy per dx akan sama dengan? Dy per dx sama dengan y kuadrat min 6x. Y kuadrat, bukan Y kuadrat min 6X. Hati-hati. Y kuadratnya dikaliin dulu dengan sinus. Ya enggak? Ini tadi saya langsung aja, Bu. Langsung ke jawaban akhirnya, Bu. Oh, ini juga jawaban akhirnya kan? Oh, kamu langsung disederhanakan. Emang iya, langsung. Nanti bakal hilang ya? Gini? Bukan, Bu. Y kuadrat min 6X. Bentar. Y kuadrat, saya salah nulis, bukan ini. Maksudnya ini, Y kuadrat dikali sin X Y kuadrat minus 6X dibagi, gitu kan? Coba dicek. Yang Y kuadrat dikali sin X Y kuadrat pindah ke kanan jadi positif, yang hijau 6X pindah ke kanan jadi negatif. Sekarang koefisien dy per dx-nya ada apa aja? Dari yang merah kita punya 1. Dari yang biru kita punya minus 2xy. Gini kan? Ya enggak? Juan salah gitu enggak? Yang atas itu bukannya, yang pembilangnya bukannya y kuadrat min 6x saja ya, Bu? Enggak dong. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Yang ini perlu dikaliin ke sini enggak? Mungkin Juan... Oh iya, Bu. Oh iya, saya ke skip. Kurang-kurungnya ya biasanya Juan ya? Iya, Bu. Iya. Iya, betul. Nah, teman-teman ini jadi contoh, nggak cuma Juan sih, saya yakin banyak banget di sini yang seperti itu, karena
bertahun-tahun saya ngajar kalkulus belum balik ada aja yang kayak gitu ya. Jadi y kuadrat itu perlu dikalikan ke sinusnya. Ya Juan ya? Iya Bu. Oke, Juan, ini baru daya per dx-nya nih. Sedangkan yang ditanya itu tangent line di mana Juan? Di 1,0 Bu. 1,0. Sedangkan yang Juan dapat ini adalah slope untuk di mana? Ini gradien buat di mana ya? Yang di slope at point mana ya? Ini adalah buat di semua poin. Di setiap titik, ya enggak? Oh iya Bu. Iya. Oke. Nah, tapi sekarang saya nggak akan nyuruh Juan karena ini agak sedikit berbeda, tidak secepat yang biasanya ya. Saya akan minta yang orang lain lagi. Juan udah tulis nih di chat? Oh belum Bu. Oke, silakan tulis ya. Ya, Vincent Novian hari ini udah belum? Vincent? Belum? Belum, oke. Vincent. Tadi Juan udah bantu kita cari slope di semua titik, di each point x, y. Ya, di titik x, y, ternyata slope-nya itu. Tapi Juan, yang kita mau cari adalah tangent line di titik 1,0. Sehingga Vincent harus nyari ya, Vincent ya. Vincent harus cari slope-nya di titik 1,0. Gimana nih caranya? Vincent. X dan Y disubstitusikan. Iya, betul sekali. Vincent jangan lupa tulis di chat name-nya. Di titik 1,0. 1 itu punya X atau punya Y? 1 itu X. 1 itu X. Yang 0? Y. Y. Silakan diinputkan. Gantikan Y-nya 0, X-nya 1. Y kuadrat sin X, Y kuadrat jadinya apa? 0. 0. Negatif 6X diinputkan jadi apa? Negatif 6. Yang bawahnya 2X bla 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 diinputkan jadi apa? 0. 0. Dapatnya? Negatif 6. Negatif 6. Sekarang berarti tangent line-nya apa nih? Vincent. Y min Y1. Iya, tangent line. Tangent, mati. Tangent line at point 1,0 adalah Y min Y1-nya berapa nih? Juan lagi. Vincent, langsung. Y min 0. Betul, sama dengan? Dengan 6, min 6. Kali X kurangi 1. Kurangin 1 sudah selesai. Ya, boleh disederhanakan. Min 6X plus 6. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Hah, nggak kerasa. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Bu, saya mau nanya. Boleh, kapan? Yang apa? Yang 1 min 2xy itu dari mana ya, Bu? Yang di bawah. Yang di slope at point. Bentar, 1 minus? 1 min 2xy sin xy. Ini? Iya, itu? Bu. Oke. Ya. Jadi lagi-lagi perkara cuma masalah otak-atik aja sih sebenarnya. Coba kalau ini disederhanain. Dibuka kurungnya semua. Jadi apa? dy per dx negatif ini dikali ini. Jadinya 2xy sin xy kuadrat dy per dx. Sekarang ini dikali ini. Jadinya negatif y kuadrat sin xy kuadrat plus 6x sama dengan 0. Nah sekarang ini digabungkan dengan ini boleh nggak? Boleh, Bu. Oh boleh. Yang ini koefisiennya berapa? 1 kan? 1. Yang ini koefisiennya berapa? Yaitu semua tulis. Tuh.
Gitu. Sama dengan ini semua pindahkan ke kanan. Jadi apa? Y kuadrat sin X Y kuadrat negatif 6X. Udah selesai. Berarti kalau saya mau ambil cuma dy per dx, maka total ini semua pindah ke kanan. Kalau lempar ke kanan, jadinya adalah pembaginya. Makanya kenapa muncul dibagi 1 min 2 XY bla 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 gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bu. Ya, boleh. Itu aja mastiin apa yang 2XY dy per dx yang warna biru itu. Itu dari turunan yang X, Y kuadrat, X Ya. aksen ya? Betul sekali. Jadi yang ini maksudnya ya. Jadi Y-nya tetap terus ada dy per dx gitu ya? Iya, yang ini nih. Sorry. D per dx dari XY kuadrat. Itu ya? Iya, Bu. Nah, cuman ini temannya tadi kalau nggak salah pakainya dia bukan U, seandainya ini dianggap sebagai U, yang ini V, temannya tadi pakainya gini, kalau saya kan terbiasa pakai U aksen V dulu. Tadi temannya pakainya adalah U V aksen dulu. Jadi U-nya X, ketika V aksennya adalah 2Y dy per dx, makanya ketemunya ini. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi ya harus toleransi karena kita banyak banget gaya menulis itu bisa beda-beda. Kalau saya terbiasa dengan U aksen V plus U V aksen, kadang ketika kalian menjawab pakai U V aksen, kadang saya mikir dulu, oh iya betul gitu. Itu hanya butuh penyesuaian aja sih. Ya, gimana? Ada lagi? Sebelum kita akhiri kuliahnya, jangan lupa kerjakan assignment. Ingat pesan saya tadi, utamakan NIM yang diinput di quizzes karena NIM itu sifatnya unik untuk setiap anak ya. Mengingat di sini banyak yang namanya sama. NIM, lalu mau spasi, mau garis boleh NIM, lalu namanya kata pertama dulu, kalau cukup baru sampai belakang, kalau nggak cukup yang belakangnya nggak usah ditulis. Ya, deadline-nya hari Rabu jam 12 malam. Jadi masih ada waktu. Apakah materi hari ini masuk ke dalam soal assignment quizzes? Untuk yang implicitnya nggak masuk. Mungkin kalau untuk yang tadi pagi mungkin bisa membantu. Karena yang tadi pagi itu kan sebetulnya adalah materi yang minggu lalu sebetulnya. Gitu. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka sampai ketemu lagi minggu depan kita masuk ke aplikasi derivatif. Ya. Oke, sudah dulu untuk hari ini. Selamat siang, saya leave meeting ya. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.